Father, you father me with holy love, with grace and peace. Your mercy surprises me. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amen. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amen. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, amen, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Amin, amin, haleluya. Yesus, terima kasih. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam dan selamat kita berjumpa lagi di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelumnya kami melayani firman Tuhan, kita akan masuk dulu dalam doa. Kami menaikkan pujian dan syukur kehadapan hadirat-Mu Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, ini semua adalah anugerah Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, hamba-hamba-Mu maupun umat-umat-Mu. Saatnya kami akan rindu lagi mendengarkan firman Tuhan. Kami berhaus akan firman-Mu, karena kami percaya hanya firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan bagi iman percaya kami. Seberapa kami yang ada
mendengarkan firman Tuhan, yang ada di rumah. Marilah Tuhan sucikan hati kami, kuasai seluruh keberadaan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar supaya benar-benar kami sungguh-sungguh hati pikiran kami hanya fokus kepada Tuhan, supaya firman Allah itu tidak sia-sia tapi boleh menjadi berkat kekuatan bagi kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan, berbicaralah apa yang Engkau mau. Hanya Roh Kudus-Mu yang dapat menolong kami, memampukan kami, dan membuka rahasia firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pada malam hari ini kami akan membawakan firman Allah tentang pekerjaan Roh Kudus. Di hari-hari ini kita sedang bergumul dan berdoa 10 malam, yaitu supaya kita tetap senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan hanya 10 hari ini kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi sampai selama-lamanya kita senantiasa butuh Roh Kudus untuk memenuhi di dalam kehidupan kita. Mari saat ini bukalah hatimu untuk menyambut firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Bunyinya demikian. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran mereka karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan daripada Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa. Artinya menginsafkan manusia, menyadarkan manusia supaya tidak hidup di dalam dosa, melainkan hidup di dalam kebenaran. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, pekerjaan Roh Kudus bukan hanya menginsafkan, tetapi pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya adalah memimpin kita kepada segala kebenaran. Kalau kita baca lagi di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13, dikatakan di sini, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji akan nama Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang percaya yang kedua adalah memimpin kita kepada segala kebenaran. Jadi saudaraku sekalian, Roh Kudus yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus ini yang akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, firman Allah katakan Dia akan memimpin kita pada segala kebenaran. Kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Hanya karena anugerahnya kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Dan marilah di dalam kehidupan kita senantiasa mau dipimpin oleh Roh Kudus.
Bagaimana kita supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus? Tentu kita harus memberi diri kita ini, menyerahkan hidup kita ini untuk dipimpin oleh Roh. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Allah, ikut dalam persekutuan, baik dalam persekutuan kaum ibu, kaum bapa, sektor, atau doa kemis, kita sedang membawa hidup kita, membawa tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita dipimpin oleh Roh pada segala kebenaran. Jadi setiap kebenaran firman Allah yang kita terima, biarlah benar-benar bukan hanya kita mendengar, tetapi kita mau dipimpin. Kalau sebagai orang tua mempunyai anak, anaknya mau dipimpin, mau diarahkan, mau dididik. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak melangkah sendirian, tetapi Roh Kudus yang akan memimpin kita pada segala kebenaran. Kalau kita mau supaya Roh Kudus itu memimpin setiap langkah kita, untuk kita hidup takut kepada Tuhan. Pada waktu kita bangun pagi, kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan rumah tangga kita dalam tangan Tuhan. Suami kita yang bekerja, istri mungkin yang bekerja, anak-anaknya yang pergi sekolah, kita menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan. Berarti kita menyerah kepada Tuhan untuk dipimpin. Dan kalau kita selalu berserah kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus ini akan selalu membawa kita pada jalan kebenaran. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Allah, apakah setiap kebenaran firman Allah itu kita mau lakukan itu di dalam kehidupan kita? Ya. Setiap saat, setiap waktu kita perlu Roh Kudus memimpin setiap langkah kita untuk kita hidup takut akan Tuhan. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu, saudaraku sekalian. Itulah sebabnya perlunya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus inilah yang akan memimpin kehidupan kita. Roh Kudus itu adalah sebagai guru dan dia akan mengajar kita. Seperti seorang murid, kita adalah sebagai murid dan Roh Kudus itu menjadi guru, memimpin kita, mengingatkan kita, mengajar kita. Dan ini tergantung daripada pribadi saudara. Saudara mau dipimpin, mau enggak? Saudara mau menerima nasihat firman Tuhan atau tidak, itu adalah urusan saudara dengan Tuhan. Kalau saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus, tentunya saudara mau menerima setiap ajaran firman Tuhan. Agar supaya di dalam kehidupan kita senantiasa tidak hidup di dalam dosa, tapi kita mau hidup dalam kebenaran firman Allah. Roh Kudus dapat memperbaharui dan menyucikan kita setiap hari. Kita baca di dalam Titus 3 ayat yang kelima. Titus 3 kita baca ayat yang ke-5. Bunyinya demikian. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara yang kami kasih dalam Tuhan, Roh Kuduslah yang senantiasa
menyucikan kita setiap hari. Dia akan membaharui kita. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, Dia akan menyucikan kita. Firman Allah yang kita dengarkan itu yang akan menyucikan kehidupan kita pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Dia menyucikan segala dosa kita. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, Dia memperbaharui. Mungkin ada saat-saatnya kita bisa jatuh di dalam dosa. Tapi ketika kita bangkit, kita sadar, kita diingatkan dengan Roh Kudus, maka kita bangkit kembali dan Dia menyucikan kita. Dan kita mau kembali lagi hidup dalam kebenaran. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, ayat ini bukan karena perbuatan kita ya, yang telah kita lakukan, tetapi oleh karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Semuanya itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudaraku sekalian, berikutnya Roh Kudus mampu. Ya, Roh Kudus akan membantu kita di dalam doa kita. Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26 bunyinya demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi saudaraku sekalian, pekerjaan Roh Kudus juga, Dia dapat membantu kita dalam berdoa. Membantu kita dalam kelemahan kita. Di saat-saat Tuhan izinkan kita mengalami mungkin ujian, percobaan, kesulitan, masalah-masalah dalam rumah tangga. Kita merasa lemah dan tidak mampu. Tetapi Roh Kudus yang selalu akan mengingatkan kita. Dan kita boleh bertindak datang berdoa kepada Tuhan. Kita tidak tahu lagi harus mau berdoa dengan cara yang bagaimana. Tetapi firman Allah katakan, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya. Itu pernah juga saya alami dalam kehidupan saya. Ketika saya mengalami satu ujian yang begitu berat, kesusahan, rasanya saya tidak bisa lagi berbicara. Tetapi kami hanya menangis dan menangis. Dan percayalah saudaraku sekalian, Roh Kudus yang sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin di hari-hari ini saudara sedang mengalami kesulitan. Saudara bingung. Sudah merasa kemana lagi saya mohon pertolongan. Ya, saudara datang mungkin kepada famili saudara ditolak. Saudara datang kepada teman saudara mungkin saudara ditolak. Tidak bisa menolong. Tapi percayalah, ada Roh Kudus yang sanggup menolong dan membantu kita. Yaitu kita datang duduk diam di kaki Tuhan dan berdoa. Maka Roh Kudus sendirilah yang akan berdoa kepada Tuhan. Ya. Saudaraku sekalian, Roh Kuduslah juga yang akan meyakinkan kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dalam Roma 8 ayat 16. Roma 8 ayat yang ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudaraku sekalian, kita adalah anak-anak Allah. Katakan firman Tuhan. Roh Kudus juga dapat meyakinkan kita bahwa Allah yang besar dan dahsyat itu adalah Bapa kita. Dalam Galatia 4 ayat yang ke-6. Galatia 4 ayat yang ke-6.
Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji akan nama Tuhan. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji akan nama Tuhan. Kita selalu datang berdoa, berseru kepada Bapa kita yang di sorga. Sebagai ayat yang terakhir, pekerjaan Roh Kudus dapat membawa kasih Allah dalam hati kita. Dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Jadi pekerjaan Roh Kudus bisa membawa kasih Allah dalam hati kita. Pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan kepada Yesus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Kalau pengharapan kepada manusia, kita pasti akan kecewa. Tapi kalau kita belajar di hari-hari yang sulit ini, taruhkanlah pengharapanmu kepada Yesus. Karena pengharapan kepada Yesus adalah tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, puji akan nama Tuhan. Roh Kudus dapat membawa kasih Allah di dalam hati kita. Roh Kudus senantiasa akan memimpin kita untuk kita tetap berharap, untuk tetap kita mengasihi akan Tuhan. Dalam beberapa hari ini kita minta kepenuhan Roh Kudus. Tapi saya mau katakan, walaupun saudara tidak berdoa di gereja, tetapi saudara sudah tahu bahwa di hari-hari ini adalah hari ya bergumul minta supaya Roh Kudus itu tetap memenuhi dalam hidup kita. Kalau kita rindu dipenuhi senantiasa dengan Roh Kudus, hiduplah di dalam kekudusan karena Allah kita itu Allah yang kudus. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan, tiadakah kamu ketahui bahwa kamulah rumah Allah dan Roh Allah itu berdiam di dalam kamu. Jadi ketika hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu akan menjauhkan dari kita. Tetapi kalau kita selalu senantiasa hidup dalam kekudusan, kita hidup menyenangkan hati Tuhan, saya percaya Roh Kudus selalu yang akan memimpin kita, menyadarkan kita, ya, memimpin kita, menyadarkan kita, menginsafkan kita untuk kita hidup di dalam kebenaran Allah. Karena Dia adalah kebenaran Allah. Sebab itu mari setiap saat, setiap waktu kita minta supaya Tuhan selalu memenuhi rumah tangga kita dengan kuasa Roh Kudus. Dan kalau kuasa Roh Kudus itu memenuhi dalam hidup kita, Dia akan memimpin kita senantiasa pada jalan yang benar. Percayalah di hari-hari ini, serahkanlah rumah tanggamu kepada Tuhan. Mintalah selalu pimpinan daripada Roh Kudus agar supaya engkau dapat bertahan, ya, tetap mengiring Tuhan dalam keadaan situasi yang sulit, dalam keadaan situasi yang bagaimanapun yang sedang kita alami dan memang harus kita hadapi. Percayalah bahwa ada Roh Kudus yang akan menolong, memimpin kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Puji akan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami telah memberitakan kebenaran firman Allah. Kami telah mendengarkan firman-Mu sama-sama Tuhan.
Walaupun jemaat Tuhan berada di rumah masing-masing, tapi biarlah firman Allah yang hamba-Mu sudah taburkan itu tertabur di tanah hati yang baik. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong jemaat Tuhan GPD Ebenezer, agar supaya mereka boleh hidup takut akan Tuhan, mereka hidup dalam kekudusan-Mu, dan mereka mau memberi hidup mereka untuk dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran firman Allah. Kami percaya Tuhan meteraikan setiap firman Allah di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua jemaat Tuhan GPD Ebenezer dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.